Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Economic Lounge with IC dan masih bersama narasumber saya Bapak Aristiadi Murwanto, Bapak Dandung Hernindito dan juga Destri Damayanti. Ya, tadi kita sudah membahas, tadi Bu Destri menarik tuh Pak. Jadi sebenarnya memang nggak harus semuanya kita ada di dalam negeri, tetapi paling tidak juga ada keberpihakan gitu ya. Nah ini gimana supaya tetap di dalam negerinya itu berjalan juga, tetapi kita juga lebih bisa menghitung lah Pak, supaya nilai tukar kita juga nggak jatuh gitu ya. Tetapi juga usaha di dalam negeri itu merasakan bahwa infrastruktur ini berdampak pada turunannya gitu Pak. Betul. Saya setuju sekali dengan hal itu, tapi jangan juga kita menjadi cengeng takut bersaing gitu kan. Karena keberpihakan itu harus ada gitu kan ya, kita kesana, tapi jangan sampai keberpihakan ini kita menjadi manja dan tidak berkembang gitu kan ya. Pasti di dalam tendernya nanti disebutkan gitu kan ya, kalau yang akan memberikan suatu dampak perkembangan teknologi yang berkelanjutan itu akan lebih disukai gitu kan ya, daripada kita beli dan lain-lain. Tapi kalau dari segi jalan sendiri sebetulnya teknologinya nggak terlalu rumit dan lain-lain ya. Ada beberapa hal kita pelajari sebentar, kita akan bisa cepat mengadopnya. Sebagai contoh di lahan gambut ya, sekarang kita sudah mulai vakum teknologi, jadi penurunan gambut itu kita percepat ya sehingga stable gitu kan. Asal kita mempertahankan tinggi muka air di gambutnya sendiri gitu kan ya. Dan sebagai contoh kita memperkenalkan corrugated steel structure gitu kan ya. Kami sampaikan pada Bukaka dan Krakatau Steel. Sekarang mereka sudah membuatnya sendiri gitu kan ya. Pasti di awalnya agak lebih mahal sedikit. Ya saya berani bilang, oke lah, pakailah itu kan ya. Kalau nggak ada yang pakai kan nggak mungkin itu. Kijang Innova keluar pertama kali kan bentuknya jelek, kotak-kotak ya kan. Dia sekarang jadi bagus karena dipakai, diimprove terus gitu kan ya. Ada beberapa pekerjaan jembatan di perbatasan, saya bilang, Pak ini harganya lebih mahal daripada kalau kita beli dari Cina. Saya bilang, pakai yang Indonesia gitu kan, yang lain tanggung jawab saya. Kenapa? Karena di sana pasti didumping harganya, ya kan? Begitu kita mati, industri kita nggak ada, dia akan menaikkan harganya gitu. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Hal semacam itu, keluhannya itu adalah biasanya pada hukum Pak. Nah seringkali, oh ini harganya kok lebih mahal, kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu pernah kejadian di BUMN malahan, bahwa ini dianggapnya waktu hasil BPK ini kok lebih mahal, padahal mungkin dulu mahal, terus kemudian sekarang karena udah makin kesini makin murah kan. Nah ini bagaimana pertanggungjawabannya dari kementerian supaya juga bisa membantu nih para pelaku Pak? Nggak ada masalah ya, artinya penentu kebijakan harus berani ambil tanggung jawab mengenai hal tersebut. Selama itu real bisa dijelaskan, kami berani mengambil tanggung jawab hal tersebut. Kalau nggak gitu kita nggak pernah akan maju mengenai hal tersebut. Saya bilang biar tanggung jawabnya ada di itu saya. sudah mulai jalan atau yang besok proyek ini Pak? Ya sudah jalan Mbak. Udah jalan semua ya. Jembatan-jembatan itu kan ya di Cina kemarin ini kan dibanting harganya gitu kan ya, karena mereka yang menyerap tenaga kerja di sana gitu kan ya. Harga kita kalau kita ngikutin di situ kita nggak berkembang industri. Ini ada isu tentang tadi Bapak bilang tenaga kerja, tadi Bu Destri waktu off-air juga mengatakan. Jadi ternyata bahwa tenaga kerja dari China lebih murah dan itu didatangkan banyak di proyek-proyek di Indonesia Pak. Nah ini sebenarnya seperti apa sih gambaran, memang ada transfer knowledge atau memang kita bolehkan itu paket termasuk tenaga kerja Pak? Itu seperti apa kalau bisa dijelaskan? Nggak boleh Mbak, ini tergantung kejelian kita sebetulnya membatasi hal tersebut. Kalau kita lihat di Direktorat Bina Marga ya, ada kita ngambil loan dari Cina. Memang pasti di situ akan memakai tapi kita batasi sekali gitu kan ya. Bahwa dia hanya engineers-nya dan lain-lain, tapi masa tenaga kasarnya juga harus. Tapi kenyataan di lapangan agak beda Pak. Jadi maksudnya kita juga mendengar dari teman-teman gitu ya bahwa tapi bukan di Bina Marga pasti. Saya mau cerita. Jadi sebenarnya kalau kita lihat misalnya di sektor energi gitu Bu ya. Kita banyak dengar, kebetulan Pak Erwin juga punya proyek pembangkit listrik itu even kontraktornya Wika gitu ya, tapi kan punya sub-sub mungkin power plant dari China. Nah mereka tidak hanya bawa teknologi Bu, tapi orangnya dibawa, tenaga kasar juga termasuk yang narik kabel pun mereka gitu. Nah ini sebenarnya kan juga menjadi tantangan buat kami Bu yang swasta, masa sih gitu aja harus mengimpor. Nah, saya tidak ngomong dari PU, Pak. Kalau dari PU relatif oke lah, karena mungkin dari sisi penguasaan teknologi dan macam-macam kita sudah cukup lebih baik dibanding mungkin sektor infrastruktur di bidang energi misalnya. Terus terang kan kita masih lemah, dan saya setuju tadi bahwa
harus ada apa namanya kebijakan yang lebih, tidak hanya PU aja Pak. Selama ini kadang-kadang kita hanya mohon maaf Pak, kita melihatnya terlalu sektoral. Jadi gini misalnya komite lihatnya dari PU saja, padahal kegiatan infrastruktur konstruksi tidak hanya PU. Jadi mungkin sebagai pembuat kebijakan seharusnya tidak terlalu sektoral lah gitu. Jadi melihat sesuatu harus lebih luas, termasuk tadi misalnya konstruksi, supply chain-nya dari mana sih ketika kita mau bangun jalan, supply chain-nya udah lengkap belum? Kita aspal aja masih impor 80% kalau nggak salah Pak ya. Enggak besar kecilnya. Karena gede, Pak. Aspal itu kan side product masalahnya. Iya betul. Nah, itu dari penyulingan masalahnya. Jadi kemudian juga yang dikeluhkan teman-teman itu adalah semen Bu. Semen itu impornya gede sekali sehingga teman-teman itu sekarang oversupply. Sehingga harga semen itu teman-teman industri semen Indonesia kelabakan juga. Nah ini sebenarnya keberpihakannya di mana sih gitu. Artinya kan kita berharap gitu negara bisa hadir lebih baik gitu Bu, sehingga betul Mas, kalau saya boleh bilang gitu kan ya, tergantung keberanian kita. Sebagai contoh begini, kenapa kita bisa terperangkap dengan dari Cina. Misalnya begini ya, kita kan pinjam uang. Biasanya mereka minta paket, Pak. Pinjaman itu sama orang. Enggak. Adalah gitu. Kalau kita ngomong tidak kan tidak Bu sebenarnya ya. Gitu kan ya. Kita bikin standarnya harus standar SNI. Ya, misalnya. Terperangkap karena kita nggak berani. Dia Pak kalau pakai SNI dia nggak mau bertanggung jawab. Biar. Artinya kan kalau kita nggak berani, berarti kita nggak percaya dengan SNI-nya sendiri seperti itu kan. Kurang pede Pak. Kalau staff saya begitu saya marahin. Percaya dong dengan SNI gitu kan ya. Sehingga kita tidak terperangkap. Begitu kita sekali terperangkap ke sana. Artinya ini mesti ditiru oleh departemen lain. Saya rasa itu suatu keputusan suatu strategi yang bagus Pak. Contohnya kayak kereta api. Kita kan nggak mau, kalau kita lihat sekarang nih Pak, nggak mau tergantung pada satu, misalnya Cina kereta cepat. Tapi dibuka Jepang, nanti ada Korea. Cina nggak mau, mereka bersaing sendiri. Jepang nggak mau, ada Korea. Jadi emang kita harus pemerintah pada satu negara saja ya gitu pada satu negara dibuka. Nanti dengan cara itu mereka akan ada kompetisi juga kan antara mereka dan mereka yang butuh kita kok Pak. Kita butuh mereka butuh jadi bargaining posisi harus dipindah ya dari yang meminjamkan ke yang minjem gitu ya. Dana mereka kan butuh return. Kurang keberanian Bu. Ini ada yang menarik Mbak Destri. Data upah real itu menunjukkan bahwa upah buruh ini mengalami penurunan ya. Padahal kita sedang menggerakkan infrastruktur begitu besar. Ini apa yang sebenarnya terjadi nih Mbak Destri? Sebenarnya ini kalau kita bandingkan upah buruh yang khususnya di perkotaan ya. Selama ini kan kalau kita bicara buruh itu kan lebih di manufaktur. Betul. Nah kita tahu justru kan karena deindustrialisasi banyak perusahaan-perusahaan industri tutup sehingga akhirnya memang infrastruktur jalan. Tapi kan infrastruktur kalau kita lihat dia padat karyanya hanya di level-level yang sangat di bawah sekali. Dan kalau kita lihat tenaga kerja kita, mohon maaf ini sedih sekali kita lihat Pak. 60% itu lulusan SMP ke bawah. Dan unskill juga ya. Jadi kita bisa bayangkan mereka dengan kemampuan seperti itu tarifnya pasti akan rendah. Dan kedua itu tadi buruh yang tadi bekerja di sektor industri mereka nggak punya kerjaan, mau masuk konstruksi juga. Skillnya beda. Dananya jadi kecil ya. Sementara dari sektor infrastruktur Pak, memang kemampuan dia menyerap tenaga kerja tidak sebesar di manufaktur ya. Di manufaktur. Ini juga menjadi kendala. Jadi jangan dilihat pembangunan infrastruktur ini langsung menyerap tenaga kerja begitu banyak dari industri begitu ya. Tapi kalau kita lihat dari nilai tukar petani itu lebih membaik gitu. Tapi kalau memang upah real buruh memang ada masalah di kita. Jadi mungkin perlu diberikan lagi buruh yang mana gitu ya. Buruh infrastruktur, buruh industri gitu ya. Supaya juga ada terlihat. Karena kalau buruh infrastruktur pasti dia akan lebih baik karena kan pembangunannya begitu masif. Kalau infrastruktur kan seharusnya ini semacam gerbong sebenarnya. Artinya ketika kita membangun, let's say katakanlah membangun jembatan, di situ kan ada industri semen, industri steel. Nah, ini industrinya sepertinya tidak ikut gerbong itu. Ini itu mestinya kan ada trickle down efeknya kan. Ada efek ke bawahnya. Nah, sekarang kenyataannya mungkin belum. Kayaknya mungkin belum karena kalau ini kan semua masih dalam konstruksi kan Pak. Enggak, maksudnya yang direct misalnya gini Bu, pingin industri nih. Misalnya jalan kan butuh alat berat Pak ya, alat berat kemudian butuh semen, itu kan sebenarnya industri ikutannya banyak. Turunannya lah. Apakah ikutan ini ikut bergerak enggak? Atau yang tadi dikhawatirkan karena banyak komponen impor sehingga industrinya
Betul. Bisa jadi tidak ikut serta, gitu. Apakah seperti itu gitu? Bisa jadi kayak semen tadi kan salah satu kasus. Nah, itu yang semen menjadi udah ada masalah industri semen, kemudian ternyata semen impor yang datang banyak, sehingga akhirnya industri semen seharusnya pesta gitu dalam tanda kutip, tapi ternyata banting-bantingan harga sekarang, Bu. Nah, ini kan jadi agak aneh gitu. Betul sekali. Ya, nanti saya di segmen berikutnya mau bertanya Pak, sekarang ini ada dana desa yang cukup besar 60 triliun dan sebagian adalah untuk padat karya. Tapi sejauh mana padat karya bisa melibatkan orang-orang miskin sehingga infrastruktur juga mereka ikut serta di dalamnya. Tapi Kiara harus break lagi. Pemirsa tetaplah di Economic Lounge with IC, kami akan kembali sesaat lagi.